Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Rahmania dengan NIM 1804010133 dari kelas Ekonomi Syariah 6D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Nah, pada video kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan, dosen pengampu oleh Ibu Rismawati SEMSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik yang telah saya pilih dalam channel YouTube Economic Challenge Metro TV, yaitu Membangun Indonesia. Nah, pada pembahasan topik mengenai membangun Indonesia yang dipandu oleh pembawa acara yaitu Khania Sutisnawati dengan dilengkapi oleh tata rias busana dari Mustika Ratu Beauty Queen dan busana dari Levico, dan ada juga beberapa narasumber yang telah hadir yaitu Johnny G. Plate selaku Kemenkominfo, Budi Gunadi Sadikin selaku Wamen BUMN, dan Budi Aris Setiadi selaku Wamen Desa PDTT. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam membangun Indonesia dan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan ketimpangan antara rakyat miskin dan rakyat kaya, maka pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa strategi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, mengubah struktur ekonomi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mengenai pertumbuhan Indonesia, ada satu pertanyaan mengenai akselerasi pertumbuhan Indonesia. Apa sebenarnya modal yang dimiliki? Apakah sudah cukup modal yang dimiliki oleh Indonesia saat ini? Dan apakah roadmap yang disusun oleh pemerintah itu sudah bisa menjawab tantangan yang ada yang menghadang di depan? Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh otonom yaitu Lucky Bayu Purnomo, yaitu menurut beliau sebelumnya pemerintah telah menawarkan dan sudah merealisasikan paket kebijakan ekonomi. Kemudian tujuan daripada paket kebijakan ekonomi itu sendiri untuk mengakselerasi sebenarnya, tapi pada kenyataannya saat ini masih berada pada kisaran 5% katanya. Dan menurut beliau juga untuk melanjutkan akselerasi tersebut ada beberapa prioritas daripada paket kebijakan tersebut harus menjadi perhatian utama di era pemerintahan saat ini. Ya, mengapa? Karena kita lihat infrastruktur sudah dibangun, kemudian revitalisasi juga sudah dipercepat, dan tetapi dalam persoalan ini grand design infrastruktur yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai percepatan saat ini sudah mengalami perubahan tema, yaitu pembangunan sumber daya manusia yaitu SDM. Kemudian ada pertanyaan dari seorang ekonom terkait BUMN, yaitu pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2019 menguji level 5,02 sebelumnya dan ada pada angka 5,05. Nah, sehubungan dengan BUMN, sebenarnya apa peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut agar mencapai cita-cita ekonomi yang ditargetkan?
Kemudian langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk mengatasi BUMN yang saat ini sedang mengalami kerugian. Nah, pertanyaan ini dijawab langsung oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin, yaitu selaku Wamen BUMN. Beliau mengatakan yang pertama, Pak Presiden juga sudah mengarahkan agar BUMN ke depannya bisa maju sebagai ekosistem, tidak hanya maju sendiri tapi harus maju bersama-sama, membentuk Indonesia Income Porter, termasuk dengan BUM swasta, BUM daerah, dan badan usaha milik desa termasuk koperasi-koperasi, supaya kita bisa maju bersama-sama, katanya. Kemudian yang kedua, BUMN merugi. Beliau mengatakan BUMN merugi memang lumayan banyak. Caranya gimana? Kita harus restrukturisasi. Kemudian ada dua prinsip yang harus dipegang, yaitu depolitisasi BUMN, dua, debirokratisi BUMN. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah sudah ada target-target utama untuk wilayah tertentu yang menjadi perhatian utama untuk menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Bapak Budi Aris Setiadi selaku Wakil Menteri Desa PDTT, mengatakan menurut data tingkat BPS, tingkat kemiskinan kita di angka 9,8%, dan yang ironis di desa 13,7%. Karena itulah kami yakin betul untuk memantaskan kemiskinan, maka yang harus dituntaskan adalah desa. Dengan dana desa selama 5 tahun, pendapatan per kapita di desa itu sudah meningkat sekitar 450.000 di tahun 2019 menjadi 857.000 per kapita per bulan. Baiklah, itulah video singkat penjelasan dari saya mengenai topik yang saya pilih, yaitu membangun Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.